Halo YouTube, selamat datang lagi di video saya. Kali ini saya akan sedikit bercerita lagi tentang ini. Jadi mengapa sih saya lebih memilih teras keleng? Jadi kenapa namanya dari inovasi ini namanya teras keleng? Jadi sebenarnya ini guyonan aja sih sebenarnya. Di awal saya membuat nama dari teras keleng itu sendiri ya, terutama karena memang semua yang saya buat ini dari limbah ya, dari limbah botol. Jadi dari limbah botol, dan alat-alatnya pun dibikin dari barang-barang bekas gitu. Nah, saya tunjukkan sekali lagi seperti ini. Nah, mungkin bagi teman-teman bisa lihat videonya di playlist di bawah ya, di deskripsi. Jadi ini. Jadi awal pembuatan dari alat ini ada seperti ini. Nah, tuh. Ini semuanya dari bahan bekas ya. Ada sih beberapa yang beli seperti motornya ini, dan di sini ngeprint filenya sudah ada di di channel untuk 3D print, dan semuanya ini barang-barang bekas. Ini power supply bekas. Terus untuk ini sendiri, ini komponen penetas telur, biasanya ini saya gunakan bekas, dan komponen di dalamnya dari sisi electrical, dan nozzle ini bekas dari 3D print, heat blocknya juga dari bekas 3D print. Kipas ini juga kipas PC ya, kipas PC biasa. Nah, ini saya taruh di belakang. Nah, mungkin bisa dilihat di sana. Jadi kenapa namanya teras keleng? Nah, berawal dari awal-awal pembuatan dari pengolah limbah botol plastik ini, tentunya di video sebelumnya saya sudah sempat bahas penggunaan, tapi saya nggak sebut teras keleng juga, kecuali di judulnya ya. Saya lebih memilih dari nama teras keleng. Ceritanya adalah penentuan nama apa sih nama yang tepat untuk inovasi yang saya lakukan untuk pengolah limbah botol plastik ini. Tentunya saya mau jadikan konten juga, dan mencoba. Sepulang saya dari Lampung untuk menghadiri pengadu-perahan adan penerimaan hadiah ini ya, untuk juara 1 nasional itu, saya harus menentukan nama nih ke depan. Tentunya saya juga butuh eksistensi untuk sebuah nama. Jadi saya lebih memilih nama teras keleng. Itu pun ada artinya sebenarnya, dari perjalanan yang saya lakukan selama ini. Jadi maknanya adalah teras dan keleng itu sendiri. Mungkin bagi sebagian teman-teman di Bali agak sedikit nyeleneh di kata keleng itu sendiri, yang bisa berarti keleng itu adalah ujung dari alat kelamin itu. Terus teras dan sendiri adalah ya, teras itu sampah, dan teras itu kalau di Bali juga disebut sebagai kepala, karena ada beberapa penyebutan khususnya di Buleleng itu bilang teras kleng gitu, teras kleng. Nah, teras kleng itu sebenarnya kepala dari ujung itu atau alat kelamin gitu. Tapi saya mencoba, karena sepulang saya dari Lampung itu, akhirnya saya coba untuk karena ada undangan dari salah satu koran, nanti saya tampilkan di sini, koran Nusa Bali ya. Jadi saya mengangkat agar diangkat nama teras keleng itu sendiri ya.
tas keleng, dan ada foto di mana itu ada anak saya dan ibu bapak saya, karena mereka yang menginspirasi saya untuk saya berbuat seperti ini. Itu ada peran anak saya juga yang pertama, karena memang dari awal saya ajak dia gitu untuk berinovasi. Terus ketika diundang, saya berbicara tentang sejarah teras keleng itu sendiri, dan akan saya ceritakan di sini juga. Jadi teras itu sebenarnya kan artinya bahasa Inggris trust. Trust itu sampah. Trust kalau pengucapan juga berarti kepala, ujung, atau awal kalau dari istilah bar. Dan trust itu juga berarti ada, kalau salah dengar di bahasa Inggris, trust itu berarti kejujuran gitu. Jadi saya coba memadu-madankan itu dari kata trust itu sendiri ya. Trust itu berarti sampah. Trust itu kalau penyebutan juga arti kejujuran kan hampir sama, ngomong trustnya sampah sama trustnya kejujuran gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dan trust dalam bahasa Bali itu sendiri artinya awalan gitu ya, dari sisi pemaknaan. Dan keleng itu sendiri sebenarnya ya biasalah, di Buleleng juga ada penyebutan kleng 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 gitu ya. Jadi ada makna kata ditempatkan di tempat yang memang emosi atau apa, keleng gitu. Nah itu kayak tambahan kata aja sebenarnya, keleng. Wah, terus kalau dalam kondisi marah penyebutan keleng beda juga artinya gitu, kata keleng itu. Nah saya menjabarkan keleng itu ketika penyebutannya di tempat yang benar, di tempat temenan gitu, itu artinya sebuah penyampaian mungkin makna sehari-hari untuk berteman gitu loh. Jadi tidak ada ketersinggungan ketika berbicara seperti itu. Terus saya juga di keleng itu dalam makna arti teman saya di dalam di apa ya, kayak belajar tentang literasi, karena di awal juga ngambil kata keleng itu adalah nama kakek saya. Jadi penulisan keling itu ditulis keleng gitu ya. Kaki keleng itu kakek keleng, keleng gitu sebenarnya. Nah sebenarnya di penyebutannya itu keling, itu kaki keling gitu, kakek keling. Nah akhirnya saya memilih nama keleng itu sendiri gitulah, keleng. Jadi keleng, keling, eling, eling dalam bahasa Jawa juga ada arti eling, ingat gitu. Jadi teras keleng itu dalam arti sebuah bahasa Bali itu kembali ke awal, eling ke awal lagi gitu, eling ke ujungnya lagi gitu, eling ke sumbernya lagi gitu. Jadi maknanya adalah sebenarnya seperti itu. Jadi bukan makna sebuah makna kasar gitu, tapi ini makna kembali ke awal gitu. Karena ada di perjalanan saya dalam kehidupan saya itu, dulu saya bekerja di luar kota karena sudah capek juga gitu kan, ada tanggung jawab buat keluarga juga untuk selalu berada di sampingnya. Saya kembali lagi pulang gitu untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak saya gitu. Sebuah perjalanan teras keleng itu sendiri gitu. Akhirnya saya membuatlah biar ada paduan kata dengan inovasi yang saya lakukan itu. Akhirnya terciptalah teras keleng. Seperti itu sih mengapa ada teras keleng. Terus pada saat diundang oleh salah satu koran, terus radio, jadi viral ya. Saya lihat ada media-media online itu juga mengangkat hal yang sama. Jadi mengangkat juga arti kata teras keleng. Nanti saya akan jabarkan di beberapa video di media online ya, di teras keleng itu sendiri. Karena mungkin media online di Instagram itu terutama membuat kopian ya, salinan dari beberapa kerjasama media. Hanya banyak penyebutan hingga akhirnya ada salah satu, sepulang saya dari kampung mertua itu, pada saat saya mau sewa pickup, mau bawa barang-barang saya, ada penyebutan bahwa ada orang dari Buleleng tuh katanya berhasil mendapatkan inovasi juara teknologi tepat guna gitulah istilahnya, supir pickup itu. Ya, super pickup itu kan dia bilang dia tuh ngangkat agak nyeleneh namanya teras keleng itu. Pas saya sewa itu, saya bilang
wah gimana Pak tanggapannya tentang inovasi itu gitu. Akhirnya dia kasih tahu gini, wih bagus itu gini. Saya kasih tahu lah bahwa itu saya gitu. Itu sih pengalaman dari perjalanan Traskeleng itu sendiri. Karena saya punya harapan ke depan Traskeleng itu sendiri akan banyak dikenal dari pendidikan, sosial, mungkin terus ke depan bisa menjadi ladang cuan atau bisnis ke depannya. Mudah-mudahan mimpi saya untuk menciptakan satu teknologi inovasi untuk alternatif mengolah limbah botol plastik. Harapan saya juga begitu. Karena ini bisa dibilang karena kan sedikit ya, maksudnya hanya bisa nggak secara masif gitu. Next ke depan nanti saya bisa bikin yang lebih bagus lagi dan bisa menjadi tempat apa ya, berkreativitas untuk menghasilkan sesuatu. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga dan pembelajaran bagi teman-teman yang menonton video ini dan teman-teman yang sekarang lagi berinovasi untuk menemukan ide-ide baru dalam mengolah limbah botol plastik. Nggak ada yang nggak mungkin ketika kita sudah mendapatkan jalan, itu rezeki, kesempatan, dan peluang, itu kita manfaatkan sebaik mungkin dan tetap konsisten di jalan itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja menjawab pertanyaan mengapa sih Traskeleng gitu. Jadi di video itu juga nanti saya tampilkan juga kan untuk video-video jadi Instagram itu ya. Terima kasih juga buat media-media yang kemarin sempat mengangkat nama Traskeleng itu sendiri selain untuk juara 1 nasional teknologi tepat guna. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan inovasi yang saya selanjutnya bisa menjadi video yang bisa menginspirasi teman-teman. Oke,